Konon, sekawanan pendaki muda tersesat di hutan pinus Cibodas pada malam Jumat kelam, diteror suara tawa wewe gombel yang memanggil nama mereka dari balik pepohonan gelap. Tahun 2023, 5 pendaki muda memulai perjalanan menuju puncak Gunung Gede melalui hutan pinus Cibodas, tak menyadari bahaya yang mengintai di balik rimbunnya pohon pinus tua. Menjelang senja, saat matahari mulai tenggelam, jalur pendakian yang seharusnya jelas tiba-tiba lenyap tertutup kabut tebal, membuat mereka panik mencari arah pulang. Malam tiba, suhu udara mendadak turun drastis, meninggalkan rasa dingin menusuk tulang yang membuat bulu kuduk para pendaki berdiri tanpa sebab yang jelas. Suara langkah kaki terdengar samar dari arah belakang mereka, seperti ada yang mengikuti. Namun saat menoleh, hanya kegelapan pekat hutan pinus yang menyambut. Bau bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba tercium di udara dingin, padahal tidak ada pohon melati di sekitar itu, menambah kebingungan dan ketakutan mereka. Salah satu pendaki bernama Rian mengaku mendengar bisikan lirih memanggil namanya dari arah jurang yang gelap. Suara itu terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Mereka mencoba kembali ke jalur awal, namun setiap kali mencoba melangkah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka masuk lebih dalam ke hutan. Tawa cekikikan seorang wanita terdengar jelas dari balik semak belukar. Suara itu bergema di kesunyian hutan, membuat para pendaki semakin ketakutan setengah mati. Menurut cerita warga sekitar, wewe gombel sering menampakkan diri di hutan ini untuk memancing orang tersesat, terutama anak-anak atau mereka yang berhati lemah. Napas dingin terasa berembus di tengkuk salah satu pendaki, Sarah, yang seketika membuatnya bergidik hebat dan berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Mereka melihat sosok wanita itu lagi, kali ini lebih jelas, berdiri di tengah jalan setapak yang gelap, menghalangi jalan mereka pulang dengan tatapan kosong. Suara tawa wewe gombel semakin keras dan dekat, seolah mengejek ketakutan mereka yang tak berdaya di tengah hutan pinus yang gelap gulita. Rian, yang paling dekat dengan sosok itu, merasakan sentuhan dingin di tangannya, seperti jari-jari kurus yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan abadi. Teriakan minta tolong mereka tenggelam dalam suara tawa wewe gombel yang menggema, seolah hutan itu sendiri menelan semua harapan dan jeritan mereka. Mereka berlari tanpa arah, tersandung akar pohon dan dedaunan kering, sementara suara tawa dan panggilan nama terus mengikuti, membuat mereka semakin panik. Tiba-tiba, mereka melihat cahaya terang dari kejauhan, seperti api unggun kecil yang menjanjikan keselamatan, namun terasa aneh dan terlalu mengundang. Saat mendekati cahaya itu, bau melati semakin menyengat, dan mereka menyadari bahwa cahaya itu berasal dari mata merah menyala wewe gombel yang sedang tersenyum. Mereka berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, menjauhi jebakan maut itu. Suara tawa wewe gombel berubah menjadi geraman marah yang mengiringi pelarian mereka. Tanpa disadari, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang berbeda, yang mengarah keluar dari hutan menuju jalan raya yang samar-samar terlihat di kejauhan. Mereka berlari tanpa henti menuju jalan raya itu. Suara tawa dan panggilan wewe gombel perlahan menghilang, digantikan oleh suara jangkrik malam yang menenangkan. Setibanya di jalan raya, mereka menemukan sebuah warung kecil yang masih buka, meminta pertolongan dan menceritakan pengalaman mengerikan mereka kepada pemiliknya. Pemilik warung mengangguk penuh arti, mengatakan bahwa banyak pendaki lain yang mengalami hal serupa, tersesat dan diganggu penunggu hutan yang jahil itu. Mereka akhirnya berhasil pulang dengan selamat, namun trauma dan kengerian dari malam itu akan selamanya membekas, menjadi pelajaran berharga tentang misteri hutan. Konon, hingga hari ini, suara tawa wewe gombel masih terdengar di malam hari, memanggil siapa saja yang berani tersesat di hutan pinus Cibodas. Wewe gombel, penunggu hutan pinus Cibodas, terus menjaga wilayahnya. Siapapun yang masuk tanpa izin akan merasakan terornya yang tak terhentikan. Cerita ini adalah peringatan bagi para pendaki untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam serta segala penghuninya, agar tidak tersesat dalam kegelapan malam. Kisah ini beredar di kalangan pendaki dan warga sekitar, menjadi legenda urban yang terus diceritakan turun-temurun tentang angkernya hutan pinus Cibodas.
Hutan pinus ini menyimpan sejuta misteri, dan Wewe Gombel adalah salah satunya. Penjaga gaib yang tak pernah lelah menakuti siapapun yang berani mengusik. Berani subscribe kalau tidak takut dihantui cerita mistis berikutnya?